Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel saya yaitu Ngoprak Elektro. Kali ini masuk Oppo A53. Kita buka dulu ya si showcase-nya. Nah, ini dia Oppo A53 dengan kerusakannya. Dia itu suka tiba-tiba mati. Kalau sedang dipakai tiba-tiba mati. Kalau membuka kamera atau aplikasi-aplikasi berat, dia suka tiba-tiba mati. Dan dia lancar kata yang punya ketika terus colok charger. Jadi ketika dipakai harus colok charger terus, baru dia normal. Oke, kita akan langsung saja bongkar. Ya, ini dia HP-nya. Ini Oppo A53 ya. Kita langsung bongkar saja. Jangan lupa kalau kita membongkar HP, hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu matikan dulu HP-nya ya. Lalu membuka SIM tray-nya ya. Oke, seperti ini. Jangan lupa matikan. Ini tombol on off-nya sama yang punya sudah dimodif ya. Oke, matikan seperti ini. Setelah itu kita akan blower bagian belakangnya ya. Kita akan blower. Seperti ini. Ini jangan terlalu panas ya. Ini cuman untuk membuka back casing atau backdoor. Ada juga yang menyebutnya back case bus ya. Dan hati-hati, di sana ada sensor sidik jari ya. Kita pakai bekas tempered glass ya. Di sini sudah ada celah. Ya, seperti ini. Kita lepas. Kita blower lagi ya, supaya apa? Supaya catnya nggak nempel ke apa? Ke lem backdoornya. Jadi backdoor atau back casingnya nggak rusak ya. Kita kasih blower lagi, jangan dipaksa. Ya, seperti ini. Kalau sudah gini kita tinggal cabut saja ya, tapi kita panasi dulu lagi sedikit. Oke, kita tarik. Ya, seperti ini ya. Oh, ternyata sensor sidik jarinya itu dia masuk di dalam ya, jadi aman saja ya. Kalau kita seset sampai sini dia aman ya. Oke. Lanjut kita akan membongkar atau melepas baut-bautnya ya. Oke, kita matikan dulu blower atau solder uap kita.
Untuk penyakit suka tiba-tiba mati sendiri atau itu normal kalau colok charger terus, itu bisa beberapa faktor ya. Bisa dari baterai, bisa dari jalur baterai, atau bisa juga dari mesinnya ya. Jadi kadang penyelesaiannya bisa beda-beda ya. Seperti kita kerusakan pada HP tidak bisa dicas ya, itu macam-macam ya. Kalau bisa konektor chargernya, bisa baterainya, atau bisa juga mesinnya ya. Jadi kadang penyakit sama, penyelesaiannya beda-beda. Harus dicek pada HP-nya langsung. Oke, kemudian yang bawahnya ya. Kita akan coba dulu jumper fuse baterai tanamnya ya. Karena di beberapa HP itu gejala seperti itu. Yang pertama kita coba jumper dulu fuse dari baterai tanamnya. Kalau normal berarti baterainya masih bisa dipakai. Kalau masih saja seperti itu, kita harus ganti baterai baru. Kemudian kalau sudah diganti baru masih seperti itu, berarti mesinnya juga kena. Oke, sekarang kita seset. Kalau ada pembuka casing bisa dipakai, tapi saya lebih suka pakai kuku ya, kuku jempol. Makanya kuku jempol saya biarin agak panjang sedikit supaya bisa membuka casing seperti ini. Oke, setelah itu kita buka bagian fleksibel baterai. Kemudian kita bisa todong saja ya, buka di bagian sini. Oke, kita gunting dulu atau potong sebelah sini. Hati-hati kena fleksibel seperti itu. Atau kalau kalian takut di sebelah kiri saja, takut kena fleksibel maksudnya ya. Nah, ini kita lepas saja dulu sensor sidik jari supaya aman. Oke, setelah itu kita bongkar, lalu kita buka ya. Kita todong saja seperti ini. Kemudian kita buka lagi si apa ini, double tipnya ya. Kita cari fuse-nya di sebelah sini, atau kita sobek saja sedikit sebelah sini boleh. Nanti kita tambahi lagi double tip ya.
Oke, jadi seperti ini ya. Nih, dia terbuka di sebelah piusnya ya, atau piusnya sudah terbuka. Kita potong sedikit isolasinya atau lakbannya ya. Nanti kita kasih lagi lakban di sini atau selotip ya, isolasi. Nah, tapi sebelum itu kita akan jumper dulu dari sini ke sini ya. Kita jumper menggunakan solder ya. Nanti saya kasih lihat setelah kita jumper ya. Nah, ini di sini ya. Nah, ini ya, pius ini kita jumper. Ya, jadi seperti ini ya hasil jumperan kita tadi. Oke, kita coba fokus. Nah, seperti itu. Nah, jumper pakai daleman kabel ya. Nah, seperti itu. Oke, setelah itu kita lapisi lagi yang kita sudah sobek tadi ya, dengan isolasi anti panas atau lakban anti panas ya. Ya, seperti ini. Kita tempel. Seperti ini ya. Lalu kita rapihkan. Kita tekan lagi ke bawah. Kemudian rapihkan. Kembalikan seperti semula ya. Kita tarik lagi ini. Tadi isolasi yang kita potong ya, seperti ini. Kalau misalkan nggak nempel, kita tambah lagi ya. Nah, ini udah nggak nempel, kita bakalan tambah lagi isolasi atau lakban anti panasnya. Ini biasanya warnanya kuning ya guys ya. Oke, di sini ya, seperti ini ya. Kita gunting. Kita rapihkan. Ini juga kita rapihkan sedikit. Ya, seperti ini. Sudah rapi, kita pasang lagi konektor baterainya. Seperti itu. Kemudian pinggir-pinggirnya takutnya konektornya longgar, LCD maupun konektor ke mesin bawah. Kalau sudah, kita jangan lupa tadi kan kita melepas sidik jari ya, kita pasang kembali. Nah, sensor sidik jari. Lalu kita pasang casing. Seperti ini ya. Kita tekan-tekan sampai mereka rapat.
Oke, kalau dirasa sudah rapat semua, kita cek juga tombol-tombolnya bisa ditekan atau enggak, bisa ya. Yang ini, nah ini dimodif sama yang punya. Oke, kalau sudah, kita pasang lagi baut-bautnya ya. Baut-bautnya kita pasang lagi. Oke, ini langkah pertama ya. Kalau misalkan langkah pertama normal, berarti masih bisa diservis. Ini baterainya kalau masih tetap, berarti kita harus ganti baterainya dengan yang baru. Kalau masih tetap juga, berarti ada kerusakan di jalur baterai ya, ke mesin. Bagian ke mesin, bagian IC powernya. Atau banyak yang nyebutnya di daerah pibet ya. Oke, yang bawah sudah, sekarang tinggal yang atas. Kita jangan kenceng-kenceng ya, ini bautnya. Kalau terlalu kencang bisa dol. Pastikan semua bautnya terpasang, nggak ada yang hilang ya. Oke, sudah itu kita pasang juga ini nih, SIM tray. Ini layarnya kayak pecah, ini padahal ini yang pecah itu tempered glassnya ya, jadi aman. Cuman si user belum ganti aja tempered glassnya. Oke, sudah itu kita kasih ini ya, segel, dan nanti dikasih kwitansi ya, dimana kalau kembali lagi dalam masa garansi kita servis lagi ya, atau kita akan rekomendasikan beli baterai baru. Tapi misalkan saja kalau beli baterai baru tapi masalah masih ada, kita akan serviskan gratis karena masih garansi ya. Berarti ada kerusakan di jalur baterai di daerah pibet. Oke, saya belum punya ini ya, pembersih apa ini, pembersih lem-lem ini ya. Jadi kita langsung pasang aja. Masih dalam perjalanan, belum nyampe. Nanti kalau sudah nyampe ada alatnya juga ya, ini untuk membersihkan lem-lem yang ada di sini ya. Ada alatnya juga. Nanti kalau barangnya sudah datang, kita akan coba praktekkan ya. Masih dalam perjalanannya, saya coba beli online. Oke, untuk kali ini kita akan langsung lem saja.
Kita pakai lem yang bening. Ini saya pakai jan lidah ya. Kadang juga saya pakai Yaksun. Yaksun atau apa ya yang hitam itu. Jan lidah juga, ini saya ada yang hitamnya. Cuman udah mau pada habis ini. Kita kasih merata ya guys ya. Ya, setelah itu, setelah kita pasang lem LCD di pinggirnya ya, kita pasang backdoornya atau back casingnya. Oke. Ya, seperti ini ya. Tekan-tekan sedikit. Setelah itu kita akan kasih isolasi ya. Jadi kita isolasi seperti ini. Di semua pinggirnya ya. Oke, jadi seperti ini ya. Di semua pinggirnya, sisi-sisinya semua sudah dikasih isolasi atau lakban ya. Nah, tampak depan seperti ini ya. Oke, setelah itu kita akan coba nyalakan dulu ya. Takutnya malah sesudah kita jumper malah mati total ya. Oke, kita coba nyalakan. Biarpun masih ada isolasi ya. Kita coba. Mati ya. Oke, dia mati. Coba dulu pakai charger. Takutnya mungkin tadi kita jumper malah ngesot ya. Type C. Ya, ini mungkin tombolnya ya yang sudah dimodif. Agak jelek ya. Ya sama yang punya. Atau mungkin dia ini memang tampilan apa? Maksudnya memang aslinya dia kosong baterainya ya. Atau bisa juga dia short. Jadi langsung baterainya tadi langsung habis gara-gara kita jumper ya. Tapi nggak apa-apa ya, kita coba cas dulu. Jadi bukan berarti rusak ya, tapi cuman agak isi baterainya jadi kosong ya, antara dua itu ya. Atau memang baterainya sebelumnya terbacanya salah ya. Misalkan saja baterainya memang kosong tetapi terbacanya penuh, bisa saja gitu ya. Oke, kita tunggu sebentar dan kita akan nyalakan ya. Oke, pengisiannya juga cepat ya. Jadi sudah 3. Kita tunggu sebentar. Ya, sekarang kita lanjut. Setelah beberapa lama
di cas ya, di charge. Ini sudah 100% ya. Nah, itu 100. Sekarang kita akan coba nyalakan tanpa menggunakan charger ya, apakah dia kuat ke menu atau enggak ya. Tahan lama, tombol power. Nah, dia menyala ya. Oke, nanti kita akan coba masuk ke mode kamera ya, apakah dia kuat atau mati langsung. Ya, sudah masuk ke menu. Lalu kita akan coba buka kamera. Oke, kamera terbuka. Lalu kemudian kita akan coba tahan lama dulu di kamera. Ya, kita tahan di kamera, apakah mati atau enggak ya. Masih aman. Oke, masih aman. Tunggu lagi sebentar lagi, apakah mati atau enggak. Kita mungkin sambil coba tombol. Oh, ini malah moto ya. Kayaknya aman ya. Kita coba tombol-tombolnya ya, takutnya nggak berfungsi. Oke, aman tombol volume, dan ini aman ya. Oke, kemungkinan besar berhasil ya. Mungkin sekian saja dulu video dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar saja di kolom komentar, atau ada yang mau berkomentar silahkan komentar saja di kolom komentar ya. Ya, jangan lupa like, share, subscribe video saya. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.